Aku menggantung kalimat sembari mengerling ke arah lain. Astaga, tolong siapapun selamatkan aku dari kadal tua bangka ini. Berarti, Bapak boleh dong kamu sering-sering. Pak Simbolon berkata dengan cukup manis. Mana tanganku tidak dilepaskannya pula. Riz, sebuah suara membuatku menoleh. Betapa leganya hatiku kala menatap dokter. Fadi memunculkan kepalanya dari celah pintu yang dia buka sedikit dari luar. Tatapannya tajam bagai seekor elang. Cepat kutarik tanganku dari genggaman Pak Simbolon dan mengangguk kecil padanya. Langkah kakiku langsung berpacu cepat, meninggalkan Pak Simbolon dengan mulutnya yang menganga plus muka syok. Tentu saja, dia pasti takut dicaci oleh dokter. Fadi lagi. Dokter Fadi melebarkan bukaan pintu untukku dan menatapku saat kami sudah berada di luar. Lelaki itu tanpa disangka malah memegang pergelangan tanganku sambil berjalan. Aku luar biasa malu. Terlebih ketika ada beberapa orang yang keluar dari ruangan kantor. Pandangan mereka, seperti menatap aneh dan penuh selidik. Astaga, Mas Fadi, tidak bisakah bersikap normal saja? Dok, lepaskan tanganku, bisikku lirih padanya sembari agak mempercepat langkah. Sesungguhnya aku kewalahan saat harus mengimbangi langkahnya yang panjang-panjang ini. Dokter Fadi hanya diam, membisu 1000 bahasa dan kini kami berada di depan tangga. Dia berhenti, menatapku sesaat dengan tajam. Tentu saja aku takut melihat matanya yang dingin. Jangan ulangi kebodohan tadi. Setelah mengucapkan kalimat menusuk itu, dia langsung menuruni anak tangga dengan buru-buru. Kuhela napas dalam, mengejarnya sambil terengah. Repot, benar-benar repot ternyata menghadapi sosoknya. Astaga, iya, aku salah. Apakah dia barusan marah? Kami sampai di parkiran tanpa sepatah kata pun sepanjang jalan dari lantai 2 hingga ke sini. Dokter Fadi menyalakan remote untuk membuka kunci mobilnya. Dia membukakanku pintu dan diam saja saat aku mengucapkan, terima kasih. Aku duduk dengan rasa bersalah. Aku sungguh menyesal kenapa tidak keluar langsung saja dengan dokter Fadi. Dasar bodoh. Mengapa aku harus berbasa-basi dengan Pak Simbolon segala? Lihat, dokter. Fadi kini sudah duduk di kursinya dengan membisu tanpa sepatah kata pun. Wajahnya kusut, tampak ditekuk bagai orang yang sedang marah. Maafkan aku, Mas, kataku ketika lelaki itu menyalakan mesin. Dokter Fadi hanya diam, cuma embusan napasnya saja yang terdengar. Kedua tangannya fokus memegang setir, sementara mata elangnya menatap lurus ke depan. Dia bagai tak menganggap kehadiranku di sini. Perasaan perempuan mana yang betah saat harus didiamkan begini? Meski kami hanya teman kerja biasa, tapi bukankah, Risa? Kau terlalu bawa perasaan. Hentikan itu, Riz. Besok urus perceraianmu. Pagi-pagi kuantar ke pengadilan agama. Biar Vianti yang menggantikan sementara. Terhenyak aku mendengarkan ucapan dokter Fadi. Antara syok dan merasa, begitu spesial. Sebegitunyakah dia perhatian padaku? Kenapa diam? Kamu batal ingin menceraikan suamimu itu? Dokter Fadi menoleh ke arahku. Aku yang semula menunduk, kini mengangkat kepala perlahan. Takut-takut menatapnya. Iya, besok aku urus, jawabku sembari menggigit bibir. Mengapa aku segugup ini sekarang? Bagus. Dokter Fadi kembali fokus menyetir. Dia kenapa, sih? Apakah dia sangat menanti perceraianku? Namun, aku merasa begitu senang. Merasa ada yang mendukungku penuh untuk menyelamatkan diri dari kungkung lingkaran setan. Tuhan, betapa aku sangat bersyukur memiliki atasan sebaik dia. Jaga dia, Tuhan. Aku tidak tahu apakah di balik semua kebaikannya menyimpan apa. Yang ku tahu dia baik dan sangat perhatian meski cara yang dia tunjukkan terkadang kasar. No, bukan kasar dalam artian seperti Mas Rauf. Dia kurasa hanya tak pandai untuk bersikap manis saja. Selebihnya dia sangat baik sekaligus sangat tegas. Diam-diam aku mulai sering menyebut nama dokter Fadi di dalam hati. Mendoakan kebaikannya. Mendoakan, rahasia. Ya, jangan marah kepadaku. Aku cuma manusia biasa yang kadang melambung rasanya. Salahkah? Kurasa tidak. Toh, aku kini telah dicampakkan. Toh, yang di sampingku ini pun telah sendirian. Kamu punya gaun? Pertanyaan dokter Fadi yang sangat tiba-tiba itu membuatku tercengang. Gaun? Buat apa? Gaun? Gaun apa? Mas, tanyaku sembari menatap pada wajahnya. Lebam itu masih jelas di pipinya, sisa berkelahi dengan Mas Rauf. Namun,
Dia sama sekali tak mengeluhkan hal tersebut. Sehabis ini aku harus memberikan salep penghilang memar yang kubawa di dalam tas makeup. Nanti setelah sampai kos, dia harus kurawat lukanya. Kasihan dokter. Fadi. Gaun pesta. Jakun dokter. Fadi tampak naik turun, tanda dia baru saja menelan selaiva. Aku punyanya dress selutut warna hitam sama sepasang kebaya kutu baru. Itu saja yang kubawa dalam koper. Kita jahit kalau begitu. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Jahit gaun pesta? Buat apa? Hah? Dokter Fadi, please jangan membuat aku berpikir yang iya-iya. Mau ke pesta apa memangnya, Mas, kenapa jahit segala? Aku memberanikan diri buat bertanya. Sejak hubungan kami semakin dekat begini, aku tak lagi bisa leluasa buat ceplas-ceplos di depannya. Semua ucapan harus kupikirkan matang-matang sebelum melontarkan padanya. Memang repot. Namun, entah mengapa mulutku jadi tersetting begini. Aku juga bingung campur heran. Nikahan Nadia bulan depan. Suara dokter Fadi datar. Langsung saja dadaku mencelos. Oh, gitu. Nikahan Nadia. Kirain. Bodohnya perasaanku malah seperti orang yang kecewa. Riz, jangan terlalu ngadi-ngadi, kalau kata anak zaman sekarang. Iya, Mas. Hanya dua kata itu yang bisa kukeluarkan sebagai jawaban. Udah lapar? Tanyanya lagi. Sebenarnya banget, sih. Namun, sepertinya dokter Fadi mau mengajak ke tempat lain dulu. Nadanya beda. Kalau memang mau mengajak makan dulu, dia pasti sudah langsung gas ke tempat tujuan. Belum begitu. Kita mampir ke tailor langgananku dulu. Sebentar. Setelah itu kita makan siang. Dokter Fadi menoleh ke arahku. Aku menatapnya, mengulas senyum sambil mengangguk. Tahu apa yang dia lakukan? Membuang muka cepat-cepat dengan bibirnya naik ke atas sedikit samar-samar. Namun, demi Tuhan aku melihatnya bahwa dia sedang menahan senyum. Astaga, dokter Fadi. Kalau dia mau senyum, senyum saja. Kenapa harus dipalingkan sembunyi-sembunyi begitu? Mobil terus melaju, melewati jalanan kota yang tetap saja padat mau pagi ataupun sore hari. Aku cukup menikmati perjalanan kali ini meski perut agak lapar. Dokter Fadi memutar MP3 playernya untuk pertama kali. Sebuah lagu-lagu yang sedang hits terputar, disambungkan dari ponselnya. Tumben, pikirku. Biasanya suasana di sini krik-krik seperti di dalam gua. Sunyi senyap, hanya deru mobil dan embus napas saja yang sesekali terdengar. Sisanya suara pikiranku yang diam-diam mengusik kepala. Kami singgah di sebuah komplek perumahan elit di blok paling depan nomor 2. Sebuah rumah lantai 2 dengan pelang neon box yang bertuliskan Sejati Tailor. Dokter Fadi pun masuk dan memarkirkan mobilnya di halaman rumah yang kebetulan pagar besinya sengaja dibuka lebar. Aku lega saat mengetahui tak ada mobil atau motor lain yang parkir di sana. Tandanya hanya kami pelanggan yang bakal dilayani. Artinya tak bakal makan waktu lama, sebab aku sudah semakin lapar. Dokter Fadi turun dari mobil terlebih dahulu dan aku mengikutinya. Lelaki itu memencet bel yang berada di samping kanan pintu besar berpelitur dengan dua gagang stainless di masing-masing daunnya. Pintu dibukakan dan seorang lelaki berusia antara 40 sampai 45 tahun muncul dari celah. Lelaki itu tampak sedikit botak di depan, dengan perawakan sedang, dan berperut agak buncit. Wajahnya mengkilap. Kalau kata orang, glowing. Dia tak menumbuhkan kumis maupun jenggotnya. Saat lelaki itu bercakap, barulah aku paham bahwa si penjahit ini agak kemayu. Dik dokter, mau jahit? Ya, lelaki berkaus putih dengan celana pendek kotak-kotak selutut itu melambaikan tangan kanannya dengan lentik. Suaranya sangat lembut, bahkan lebih lembut ketimbang aku. Iya, Om. Penuh, enggak? Penuh sih, pasti. Ini Om sama Tante lagi ngerjain pesanan wedding. Tapi buat Dik dokter, Om bisa-bisain. Lelaki yang disapa Om itu sangat ramah. Dia menatapku sekilas dan tersenyum sembari memamerkan geligi bervenirnya. Gaul juga om-om ini, pikirku. Calonmu? Ya, si Om menunjuk dokter Fadi sembari meringis. Ayo, deh, masuk. Kami pun masuk mengikuti si pemilik rumah. Alangkah aku takjub saat masuk ke ruang tengah rumah ini yang sangat luas dengan lemari-lemari kaca besar yang berjejer-jejer. Ada banyak gaun dan jas yang terpasang di manekin. Bunyi mesin jahit dan obras yang sedang dikendalikan oleh 3 orang wanita langsung terhenti saat kami bertiga tiba. Dik dokter,
Seorang perempuan usia sekitar 35 tahun ke atas dengan rambut dicat warna blonde sebahu dan wajah khas Tionghoa itu bangkit dari depan mesin jahit. Perempuan yang kuduga sebagai si tante itu meninggalkan kain yang tampaknya bakal jadi jas dalam kondisi masih berada di jarum mesin. Dia tampak begitu antusias demi menghampiri dokter. Fadi, apa kabar, Dik? Tanyanya sambil menepuk pundak dokter. Fadi, senyum perempuan dengan rok denim mini dan kaos oblong ketat warna merah muda itu begitu semringah. Baik, Tan. Mau jahit gaun pesta sama jas? Bisa, kata dokter. Fadi sembari tersenyum kecil. Calonmu, hei, siapa namanya? Si tante langsung mengulurkan tangannya padaku. Risa, tante. Aku tersenyum. Ternyata, setelah bersalaman dia mengajakku cipika-cipiki. Ramah sekali orang ini. Sudah cantik, baik pula. Sama Om belum kenalan. Om Jati, kata si Om yang semula berdiri di samping kiri dokter. Fadi dan buru-buru mendatangiku untuk berjabat tangan. Risa, Om, jawabku sembari menjabat tangannya. Dik dokter kalau pilih pasangan, selalu saja cantik. Aduh, pintarnya. Gak sekalian jahit kebaya buat lamaran. Atau gaun wedding, tante siap garap. Si tante lagi-lagi menepuk-nepuk lengan kokoh milik dokter. Fadi. Aku meringis sembari menggigit bibir. Mencolek dokter. Fadi yang berada di sampingku. Kumohon, jelaskan semuanya, Mas. Nanti, tante. Sabar, jawab dokter. Fadi dengan slow-nya. Astaga. Woi. Mas dokter. Si tante dan Om yang berada di hadapan kami langsung girang sendiri. Keduanya langsung tos dan berpelukan. Seheboh itu. Aku memejamkan mata sesaat sambil menarik napas dalam. Membuang muka dan menoleh ke arah dua karyawan perempuan si Om yang tampak ikut senyum-senyum. Oke, cus. Ayo kita ukur dulu. Jadi, kapan acara lamarannya? Nah, ini gaun buat pesta apa? Si Om langsung bergerak ke belakang menuju mesin dan menyambar sebuah meteran kain. Kawin si Nadia. Wajah Om dan Tante langsung berubah. Keduanya senyap, bagai menyimpan sesuatu. Semangat, Dik. Toh, sekarang sudah menemukan penggantinya. Om lalu berkata lagi. Tersenyum ke arahku yang kini bingung harus bicara apa. Plek, rangkulan dari tangan dokter. Fadi kini menghinggap di pundak. Aku makin melongo. Tuhan, sebenarnya ini apa? Doakan, Om, Tante. Duniaku serasa bola yang diguncang-guncangkan. Bolak-balik tunggang langgang. Ucapan macam apa barusan? Apa cuma halusinasi auditoriku? Atau, membrana timpani yang sudah rusak dan tak bisa menangkap suara dengan jelas? Astaga, mau nangis. Bersambung.